harmoni. Nama acaranya itu BGS, saya lupa itu nama apa, singkatan dari apa. Terus saya diundang untuk hitam undangan untuk menghadiri acara tersebut. Jadi saya diundang ke sana, terus saya sama anak-anak teman-teman saya tampil di sana gitu sebagai apa namanya, tamu undangan gitu. Seperti itu. Jadi hanya sebagai tamu undangan Ya, ya, tamu tidak undangan. jadi Tidak, peserta. tidak. Oke. Udah, dimulai aja ya. Oke. Perkenalkan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aini Nazmila Firdaus, mahasiswi psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sedang melakukan wawancara opini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara telah berkenan menjadi subjek dalam wawancara pagi hari ini. Dalam wawancara kali ini saya izinkan saya untuk merekam dan mencatat hasil wawancara pada pagi hari ini. Apakah diizinkan? Diizinkan. Baik. Selanjutnya saya ingin memberitahu saudara bahwa di sini ada saya terhubung dengan pembimbing saya melalui Zoom meeting. Pembimbing saya akan melakukan controlling selama 5-10 menit di awal pertemuan. Baik, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah. Baik. Kita lanjut pada sesi pertama ya. Mohon maaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendapat atau pandangan saudara bagaimana pembelajaran daring. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang saudara ketahui mengenai pembelajaran daring? Yang saya ketahui dari pembelajaran daring itu yang pasti dari namanya juga sudah daring, berarti sistemnya online. Jadi di sana menggunakan sistem, kalau misalkan di saya itu menggunakan sistem Edlink itu untuk pembelajarannya. Terus di dalamnya itu terdapat beberapa kuis seperti tugas, dan di sana itu tugasnya absensi itu berdasarkan tugas gitu. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan tugas, otomatis absensi akan berjalan, tapi kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, otomatis absensi akan alfa. Itu kalau menurut saya ketahui. Terus dari pertemuan juga tidak langsung tatap muka ya, tidak langsung face to face, dia langsung kayak di Zoom gitu kan, Google Meet seperti itu. Gitu. Jadi menurut pendapat saudara, perkuliahan daring ini kehadirannya berdasarkan absensinya berdasarkan tugas iya. Dan dengan menggunakan media Zoom ataupun Google Meet. Ya, seperti itu. Oke. Di samping itu, apa yang saudara rasakan ketika melaksanakannya? Yang pertama ya, ketika pertama kali daring itu saya rasakan itu kayak seperti kita tuh harus disiplin waktu gitu ya kan. Biasanya kalau misalkan offline, otomatis dosen atau mahasiswa itu kayak mengalami keterlambatan. Jadi meskipun telat itu tidak apa-apa. Nah kalau misalkan di editing kan harus cepat-cepat, harus tepat waktu sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi kalau misalkan keterlambatan itu otomatis akan apa ataupun tidak ada nilai gitu loh yang saya jadi saya rasakan itu. Tapi di situ juga ada positifnya juga. Jadi kalau misalkan kita tuh kayak terlatih waktu, disiplin waktu gitu, terlatih disiplin waktu ya, paling penting itu. Soalnya kan saya itu mungkin di semua kampus atau universitas biasanya itu yang jadi kendala itu dari waktu gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi yang paling rasakan adalah perubahannya adalah disiplin waktu. Iya, disiplin waktu. Oke. Kemudian kelebihannya tadi kan membuat jadi disiplin, lebih disiplin. Ya, seperti itu. Selain itu, apakah ada kelebihan lain dari? Kelebihan lain sih lebih apa ya, kayak kita tuh harus dituntut mencari materi atau mengerjakan tugas. Kita tuh harus mengerjakan tugas. Nah itu sih jadi saya tuh lebih ingin mencari, soalnya kan itu kayak ada tekanan gitu, harus mengerjakan, kalau tidak ya konsekuensinya
tidak ada nilai, tidak dapat nilai seperti itu. Mungkin yang saya rasakan berarti setelah adanya daring ini saya lebih lebih apa sih, ada kemauan atau keinginan untuk lebih mengerjakan tugas gitu kan, lebih disiplin waktu gitu, seperti itu. Oke. Tadi disinggung mengenai ada tekanan, artinya mungkin berkaitan dengan kesehatan mental ya. Nah itu tekanan itu berdasarkan diri saya, dari diri saya. Saya anggapnya itu tekanan, itu saya harus mengerjakan tugas, itu saya anggapnya tekanan. Jadi itu sebagai apa sih, pandangan saya ke depan gitu, supaya saya ingin apa sih, mengerjakan tugas tersebut gitu. Bisa saya juga seperti kayak ya nggak apa-apa lah tugasnya ya, apa sih gaji-gajian juga nggak apa-apa, itu kan otomatis saya nggak apa namanya, nggak serius dalam menjalani perkuliahan gitu loh. Nah, maksudnya seperti itu. Itu dari anggapan saya sendiri aja. Jadi tekanan lebih kepada mendorong gitu, mendorong. Kemudian selain kelebihan tadi yang disebutkan, dipaparkan, bagaimana pendapat menurut saudara mengenai kekurangannya? Iya. Oh oke, mungkin jadi kekurangan semenjak saya pertama mengikuti perkuliahan daring, saya sedikit aneh gitu, terus susah masuknya juga, bisa disebut kurang efektif. Terus kayak apa ya, ya susah gitu. Terus kayak jaringan, kan ada kadang-kadang jaringan pun ada kendala di jaringan, terus kuotanya habis kadang-kadang kan, harus kirim tugas sesuai dengan waktu, tapi apa sih, ada kendala di jaringan, otomatis tidak terkirim. Nah mending misalkan dosennya itu bisa apa namanya, ngobrol gitu, bisa memberikan dispensasi untuk mengumpulkan tugas tersebut. Tapi kan tidak semua dosen seperti itu. Ada yang dosen yang disiplin banget gitu kan, nggak bisa ngumpulin tugas di luar daripada aplikasi atau Zoom atau apa namanya, Edlink itu gitu, seperti itu. Jadi itu sih menurut saya kekurangannya seperti itu dari waktu. Berarti kurang efektif. Apabila di rentang efektivitas ini diberikan nilai 1 sampai 10, saudara akan memberikan nilai berapa? Oke, efektivitas ya. Kalau efektivitas itu berarti sesuai kita yang menjalani ya. Jadi kalau menurut saya 7 deh. Alasannya mengapa itu? Karena kenapa ya? Kalau misalkan kita perkuliahannya online ini, kalau misalkan ingin sesi tanya jawab itu kan susah. Jadi kita kalau kebingungan itu mungkin bisa dari via WA gitu, dari via WA atau via yang lainnya. Cuman kan itu kurang efektif seperti itu. Jadi susah masuknya, nangkapnya materi yang diberikan oleh dosen tersebut gitu. Kalau mengenai kalau apa sih, menggunakan aplikasi atau Zoom meeting seperti biasanya yang sudah dilakukan sekarang gitu, pelajaran daring di perkuliahan daring. Jadi alasan memberikan nilai 7 karena dalam kebingungan saudara mengenai penanganan kebingungan gitu ya, kebingungan. Apakah ada hal lain? Sudah. Dampak positif dari pembelajaran online ini yang rasakan bagaimana? Dampak positif itu tadi sudah dijelaskan. Dampak positif yang saya rasakan itu pertama, saya lebih disiplin waktu, terus saya lebih ingin mencari apa namanya, referensi atau materi yang untuk menyelesaikan tugas yang dosen berikan. Terus saya mempunyai tekanan gitu, dalam artian tekanan itu mendorong untuk lebih apa sih namanya, lebih semangat lagi gitu kan, menjalani perkuliahan dari seperti ini gitu. Katakan kalau misalkan di perkuliahan online ini ya, yang lebih penting itu waktu sih, seperti itu. Nggak jauh dari tadi pertanyaan tadi. Jadi menurut saudara ketepatan, kedisiplinan waktu itu sangat penting. Sangat penting waktu. Selain daripada dampak positif, mungkin dampak negatifnya tadi selain kurang efektif, susah, jaringan jadi terkendala dalam pemahaman, kuota juga mungkin ada yang mungkin dari biaya juga mungkin ya. Apakah ada selain itu? Jadi kekurangan. Oh iya. Dampak negatif. Dampak negatif. Ya. Dampak negatifnya itu mungkin kalau menurut saya itu hanya itu aja, tidak ada lagi ya. Untuk dampak negatif tidak banyak lagi. Mungkin itu kan kalau dampak negatif itu lebih ke apa sih, yang efeknya ke diri kan,
kita. Jadi itu aja. Mungkin apa ya, ya udah itu aja. Kemudian bagaimana peran dosen dalam pembelajaran online seperti sekarang ini? Peran dosen itu sebenarnya dosen itu banyak ya, macam-macam. Ada yang lebih aktif, terus dia lebih menanyakan mahasiswanya, ada juga yang tidak menanyakan mahasiswanya, dia lebih mementingkan bahwa mahasiswa dibanding dosen itu harusnya mahasiswa yang butuh dosen kan. Jadi nggak mahasiswa yang butuh, nggak dosen yang butuh mahasiswa. Nah, menurut pandangan saya peran dosen itu sebenarnya macam-macam. Jadi ada, kita sebutnya satu dosen, misalkan nih satu dosen yang nggak mau yang dia fokus aja di di lingkungan di online, misalkan di aplikasi Edlink, dia fokus di sana tanpa adanya pertemuan di luar, atau misalkan tanpa adanya kontekan dengan ketua kelas atau untuk menyampaikan materi selebihnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi mungkin untuk, mungkin seharusnya dosen itu lebih aktif, lebih aktif lagi menanyakan mahasiswanya, lebih aktif lagi mengasih materinya selain daripada di aplikasi gitu kan. Jadi mahasiswa kan misalkan mau bertanya, kalau di aplikasi kan mungkin tidak terlalu tidak terlalu mendukung. Nah, makanya di luar daripada aplikasi juga seharusnya dosen itu menanyakan perihal materi, menanyakan materi, apakah ada tugas bagaimana gitu kan, apakah ada kendala seperti itu. Seharusnya dosen ada pertemuan di luar juga ya, secara offline maksudnya. Kalau menurut saya iya. Apakah sejauh ini ada dosen seperti itu ada. Saya kan ditugas, ini saya kasih contoh, kasih cerita sedikit. Saya kan masih semester 4 ya. Terus di sana tuh ada satu dosen, dia tuh ngasih tugas riset itu risetnya itu adalah pokoknya lebih ke permesinan. Saya kan di mesin. Nah, di sana dia mengadakan bimbingan. Nah, bimbingannya itu kalau bimbingan itu Zoom meeting. Tapi kalau misalkan UTS ataupun yang lainnya gitu, bertemu secara langsung dengan dia juga mementingkan juga memperhatikan dengan kondisi seperti ini seperti apa. Dia dibagi, jadi satu kelas itu dibagi menjadi dua shift gitu kan. Ada yang misalkan kelas A ini hari ini, atau kelas B ini nanti minggu depannya, seperti itu. Terus ada kemarin juga pernah bertemu langsung di kampus, menanyakan perihal riset. Dia yang menanyakan apakah ada pertemuan nih, mumpung saya ada di Sukabumi, saya mau ingin ngobrol sama kalian perihal tugas yang saya berikan, apakah ada kendala atau seperti apa, saya berikan kesempatan Anda untuk bertemu dengan saya. Otomatis itu kan dia memperhatikan banget mahasiswanya kan. Otomatis ya udah Pak, saya merasa butuh juga kan, kita kan belajar namanya juga mahasiswa. Nah, saya ajak dia untuk bertemu di kampus seperti itu. Jadi saudara mengatakan bahwa dengan adanya bimbingan di luar seperti contoh kegiatan tadi, sehingga fokus ataupun perhatian dosen lebih gitu ya kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya bagaimana sistem pembelajaran online menurut saudara agar berjalan dengan efektif? Agar berjalan dengan efektif, pertama sih menurut pandangan saya dan dilihat dari keluhan mahasiswa lain yang cerita gitu kan, dia ada kendala di kuota gitu kan. Kalau online kan dia membutuhkan kuota. Nah, sedangkan kalau di rumah dia harus terus membayar kuota, terus biaya juga kan tidak semua orang ada gitu kan. Ada yang kadang-kadang itulah tidak ada kuota seperti itu. Nah, seharusnya biar lebih efektif, biar lebih tidak ada kendala, itu menurut saya kasih kuota gratis atau seperti apa, mungkin sekarang udah berjalan ya, mungkin kemarin. Nah, terus yang kedua dari sistemnya, kadang kan sistemnya itu error. Pertama, error tidak bisa upload tugas. Yang kedua, kadang-kadang ada update juga, update itu kadang-kadang tidak bisa diupdate gitu kan, tidak bisa buka Play Store kadang-kadang. Itu mungkin nggak tahu kalau di unit lain. Kalau di saya kemarin seperti itu sih kendalanya di sistem seperti itu. Jadi dua hal ya, antara biaya
untuk membeli kuota ataupun biaya lainnya yang tidak semua orang punya. Dan yang kedua adalah dari sistemnya seringkali error. Oke. Kemudian bagaimana selain dari peran dosen, bagaimana peran orang tua seharusnya ketika anaknya sedang menjalani pembelajaran? Sebagai peran orang tua, otomatis kan mahasiswa atau siswa itu belajar di rumah. Otomatis orang tua itu menurut saya harus ada sebagai support system ya, mendukung kegiatan anaknya itu sedang menjalani pembelajaran secara online. Dia harus memperhatikan anaknya sedang apa gitu kan, memperhatikan dosennya atau gurunya sedang mengasih materi apa, lalu oleh orang tua itu diresap kembali, terus nanti dikasih lagi materinya gitu, di follow up lagi sama orang tua seperti itu. Terus dilihat lagi kendalaannya, apakah kuotanya ada, kembali lagi kepada kuota kan, kalau online itu apakah kuota masih ada atau enggak, apakah nanti akan terputus atau enggak kalau misalkan kuotanya habis gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa sih sebagai orang tua sih, menurut saya perannya itu lebih ke support system sih. Yang terakhir ya Kak, saudara, bagaimana menurut saudara cara mahasiswa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang mengharuskan mereka mengikuti pembelajaran online? Semangat, pertama itu semangat. Yang kedua dia harus punya kemauan. Yang ketiga dia harus berpikir kalau misalkan dia kuliah itu menggunakan biaya, ya kan. Nah, itu sih, itu harus tadi pertanyaannya sebelum diulang. Bagaimana cara mahasiswa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang mengharuskan mereka mengikuti pembelajaran online sekarang? Iya, itu tadi seperti itu, dia harus semangat dulu, karena kan masalah beradaptasi itu keterbiasaan juga kan. Kita kalau misalkan belum terbiasa, otomatis kita akan beradaptasi. Kalau misalkan belum terbiasa, otomatis kita belum bisa beradaptasi dengan sistemnya sekarang, dengan cara pembelajarannya sekarang. Jadi yang pertama harus semangat dulu kitanya nih. Kitanya sebagai mahasiswa harus mempunyai kemauan untuk bergelut di situ gitu, menggali hal-hal yang belum pernah terjadi kan. Otomatis kita juga harus berpikir lebih gitu kan, dibanding secara pembelajaran offline gitu. Seperti itu sih, saya itu kembali lagi ke individualnya gitu kan. Kalau misalkan individualnya malas-malasan, ya susah, dia akan susah beradaptasi dengan sistemnya. Kalau misalkan mahasiswanya itu mempunyai semangat juang yang tinggi, otomatis dia akan mencari gimana caranya biar saya beradaptasi ini dengan dengan pembelajaran online ini, bagaimana biar saya semangat lagi gitu kan, semangat terus untuk perkuliahan yang secara online ini yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti itu lebih ke diri pribadinya masing-masing, individual masing-masing. Itu menurut saya, pandangan saya gitu kan. Banyak juga yang cerita ke saya perihal pembelajaran online ini, ya itu susah beradaptasi karena kan pertama kalau misalkan online ini pertama tuh tugas yang harus ditekankan gitu kan. Otomatis mahasiswa tidak semua suka dalam tugas. Nah, mahasiswa juga tidak semua suka dalam membaca materi. Nah, otomatis itu menjadi harus ada berpikir lebih jauh gitu kan, harus berpikir lebih jauh agar bisa mengikuti gitu kan, mengikuti perkuliahan daring seperti ini, sehingga dia dapat beradaptasi dengan baik seperti itu. Jadi yang paling penting adalah semangat, dorongan dari dalam dirinya sendiri gitu. Semangat apabila ada sebagian orang yang di dalam dirinya saja tidak semangat gitu. Bagaimana menurut pandangan saudara mengenai hal itu, dan bagaimana cara mengatasi masalah semangat dari diri sendirinya ya. Kalau misalkan orang itu tidak semangat, seperti apa? Kalau misalkan orang itu tidak semangat, berarti di sana kan dia tidak sendirian tuh, banyak teman-temannya juga kan. Otomatis teman-teman itu akan ngasih tahu ketika si mahasiswa tersebut tidak semangat atau tidak tidak mengikuti role dengan semestinya. Otomatis teman-teman akan ngasih tahu. Kalau misalkan dia tidak bisa dikasih tahu juga, otomatis dia yang menerima konsekuensinya. Kenapa? Kan ini sistemnya sudah seperti ini, sudah dikasih fasilitas, sudah difasilitasi. Kalau misalkan Anda sendiri atau mahasiswanya tidak semangat dalam menjalani ini, otomatis kedepannya juga tidak akan baik. Seperti halnya kita memiliki, harus hobi dulu lah gitu, hobi harus menyesuaikan hobi dengan apa yang sedang dijalani gitu, baru deh nantinya akan nyaman dan akan dengan baik gitu mengikuti role-nya seperti ini, seperti itu. Soalnya kalau misalkan kita nggak suka terus dipaksa untuk melakukan hal tersebut,
itu otomatis tidak akan baik itu sih menurut saya, soalnya dari pandangan saya itu seperti itu, banyak orang yang seperti itu. Banyak sekali ya menurut saya tadi. Jadi caranya adalah dia harus menyadari bahwa dia tidak sendiri gitu, ada teman-teman, keluarga, dan juga yang lainnya. Dan jika tidak mau menerima, maka dia harus menerima konsekuensinya gitu ya. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan mengenai perkuliahan daring, pandangan mengenai perkuliahan daring ini. Mungkin tambahan dari saya untuk kuliah daring seperti ini, pertama yang sudah kita dibilang, sediakan atau kuota untuk mahasiswa gitu kan, kuota gratis apa. Nah itu di dalamnya itu tidak semuanya gitu, kuotanya itu tidak untuk internet aplikasi games, YouTube atau TikTok lah untuk zaman sekarang, itu tidak seperti itu. Namun tidak di kuota itu untuk aplikasi yang sudah disediakan oleh kampus. Jadi dia itu digunakannya untuk hal-hal yang yang bersangkutan dengan perkuliahan tersebut, aplikasi tersebut. Oke, terus tidak banyak ngasih kuota untuk aplikasi bebas gitu. Kan nanti juga mahasiswa akan searching juga kan ya. Itu juga perlu. Nah, mungkin kasih tapi jangan terlalu banyak, nanti dia mahasiswa malah memanfaatkannya tidak positif gitu kan, malah lihat game atau lihat video atau lihat main games gitu kan, seperti itu. Terus dari sistemnya juga harusnya diperbaiki supaya tidak ada error ya di sistemnya, soalnya itu sangat menghambat sekali, apalagi kan kalau misalkan kita UAS itu menggunakan aplikasi Sumo. Nah kalau misalkan UAS itu banyak kan yang menggunakannya, otomatis si sistem itu berat atau server down gitu, seperti itu. Nah itu harusnya diperbaiki menurut saya kan, saran dari saya itu diperbaiki sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan UAS, UTS ataupun yang lainnya, seperti itu mungkin tambahan dari saya. Ada 3 hal penting ya di sini. Yang pertama menyediakan kuota gratis, yang kedua adanya aplikasi, yang kedua adanya perbaikan sistem ya. Dan yang ketiga yang terakhir adanya kuota bebas ya, untuk membantu mahasiswa mencari searching referensi lain. Oke, tadi dikatakan aplikasi Sumo. Aplikasi Sumo ini apakah aplikasi khusus dari kampus ya, atau? Itu saya tidak tahu jauh ya, soalnya setiap UAS ataupun UTS gitu di kampus saya di Universitas Saputra itu menggunakan sistem aplikasinya Sumo. Jadi di sana tuh macam aplikasi menggunakan NIM dan password gitu kan, seperti itu. Tapi di sana ada logo kampus juga, berarti otomatis itu aplikasinya dari kampus. Tidak semua sama ya. Aplikasi resmi ya. Baik, resmi. Mungkin wawancara kali ini sudah berakhir. Terima kasih kepada saudara telah berkenan untuk menjadi subjek pada wawancara kali ini. Segala data hasil wawancara ini semuanya akan terjamin kerahasiaannya. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.